Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, himpunan sendiri itu merupakan sekumpulan atau koleksi dari objek atau benda yang terdefinisi secara jelas. Dalam artian, kita dapat membedakan mana yang termasuk anggota dan yang mana yang bukan anggota. Konsep himpunan banyak sekali digunakan dan dijumpai di berbagai bidang. Nah, oleh karena itu, teorema himpunan ini itu juga menjadi landasan atau konsep dasar matematika untuk relasi, fungsi, dan urutan. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari konsep himpunan. Selanjutnya nanti kita akan membahas operasi untuk himpunan, ada gabungan, irisan. Baru nanti juga kita akan mempelajari tentang perkalian kartesius untuk dua himpunan. Namun sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan himpunan, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian himpunan dan cara mendeskripsikan anggota himpunan. Baru yang kedua menjelaskan operasi himpunan dan menentukan hasil operasi himpunan. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama dulu, dan yang ketiga menjelaskan perkalian kartesius ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu terkait dengan himpunan. Nah, ketika kita ke pasar dan melihat pedagang telur menjual telur dengan harga yang berbeda-beda, ada yang 2.200 per butir, ada yang 2.100 per butir, ada yang 2.000 per butir, ada yang 2.300 per butir. Nah, kita lihat telur tersebut dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya. Nah, proses pengelompokan yang dilakukan oleh pedagang tersebut berdasarkan besar kecilnya telur, itulah yang disebut sebagai konsep himpunan. Nah, secara tidak sadar, pedagang tersebut itu telah menggunakan konsep himpunan. Namun, apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu sendiri? Nah, di sini diberikan definisinya, himpunan adalah sekumpulan atau koleksi objek atau benda yang terdefinisi secara jelas. Nah, terdefinisi secara jelas di sini maksudnya adalah kita dapat membedakan yang mana merupakan anggota dan yang mana bukan merupakan anggota himpunan. Dan ketika itu masih subjektif atau relatif gitu ya, itu termasuk anggota himpunan atau bukan, masih relatif, nah itu maka kita disebut bukan himpunan. Nah, sebagai contoh supaya lebih mengerti, contohnya berikut. Kumpulan mahasiswa universitas terbuka yang berwajah ganteng atau cakep. Nah, ini bukan merupakan himpunan. Kenapa bukan merupakan himpunan? Karena di sini kategori dari ganteng itu sendiri itu masih relatif atau subjektif. Mungkin beberapa orang menyatakan bahwa Verrell Bramasta misalnya itu adalah berwajah ganteng. Tapi mungkin ada juga misalnya seperti Cristiano Ronaldo misalnya, oh masih biasa katanya gitu ya. Jadi ibarat kata masih relatif atau subjektif. Nah, selain itu, ini berarti kita sebut bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena masih subjektif. Baru yang kedua, itu adalah kumpulan mahasiswa universitas terbuka yang registrasi mata kuliah pengantar matematika. Nah, ini merupakan himpunan. Kenapa merupakan himpunan? Karena yang pertama, untuk menjadi kumpulan ini ada dua syaratnya, yaitu pertama, dia harus merupakan mahasiswa universitas terbuka. Nah, selain dia mahasiswa universitas terbuka, dia harus registrasi mata kuliah pengantar matematika. Maka dia disebut himpunan karena dia terdefinisi secara jelas. Untuk memasuk ke dalam kumpulan tersebut dia harus mahasiswa universitas terbuka
dan dia harus registrasi mata kuliah pengantar matematika. Nah, yang C, kumpulan gunung yang tinggi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, untuk kumpulan gunung yang tinggi ini masih relatif. Mungkin bagi beberapa orang yang belum pernah mendaki gunung yang tingginya misalnya adalah 1.900 meter dari permukaan laut, itu sudah termasuk tinggi. Tetapi bagi misalnya yang biasa untuk mendaki pegunungan Jaya yang tingginya misalnya 4.500 sekian dari permukaan laut, gunung 1.900 itu masih rendah. Nah, dengan demikian ini masih relatif atau subjektif. Maka yang C ini bukan merupakan himpunan. Oke, yang D, kumpulan gunung yang tingginya lebih dari 4.000 meter dari permukaan laut. Nah, ini sendiri terdapat ciri atau terdapat syarat suatu gunung dikatakan suatu kumpulan gitu ya, kumpulan gunung ini, yaitu di mana dia harus tingginya itu lebih dari 4.000 meter dari permukaan laut. Nah, karena ada pencirinya, ada kekasannya, maka ini kita sebut sebagai himpunan. Kumpulan huruf vokal jelas ya, ini adalah himpunan. Jadi intinya ketika kita mengetahui itu anggota atau bukan anggota, maka itu disebut himpunan. Tetapi kalau misalnya masih subjektif atau relatif, maka itu belum tentu himpunan. Nah, lambang dari himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Huruf kapital ya, A besar, A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Sedangkan anggota dalam himpunan itu dinyatakan dengan huruf kecil, gitu ya. Dan biasanya digunakan beberapa lambang untuk menyatakan himpunan bilangan. Misalnya himpunan bilangan real dinyatakan dengan efektif, ada juga himpunan bilangan kompleks, ada juga himpunan bilangan irasional, ada juga himpunan bilangan rasional, ada juga himpunan bilangan bulat, baru ada juga himpunan bilangan cacah, asli, himpunan bilangan komposit, dan prima. Nah, nanti akan kita bahas seperti itu ya. Nah, untuk menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara mendaftarkan atau tabulasi. Nah, cara ini itu dilakukan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua itu adalah dengan kata-kata atau dengan deskripsi. Langsung saja disebutkan himpunannya. Baru yang ketiga itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan cara ini dinyatakan dalam variabel, berarti biasanya dibentuk seperti ini. Himpunan, sebuah variabel, misalnya variabel X, belum tentu variabel X, bisa saja variabel yang lainnya. Dan ada syarat yang harus dipenuhi oleh X itu sendiri. Di sini dituliskan. Baru tutup kurung. Syarat keanggotaannya. Nah, itu ya. Nah, ini cara menyatakan himpunan. Nah, terkadang juga himpunan biasa dinyatakan dengan diagram Venn, di mana diagram Venn itu dicirikan dengan himpunan suatu kotak ini yang menyatakan himpunan semesta pembicaraan atau topik utama pembicaraan, dan himpunan itu dinyatakan dengan lingkaran, dan kemudian ditandai dengan huruf kapital, baru anggota-anggotanya ditandai dengan nokta, baru diberikan anggotanya, misalnya anggota A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, supaya lebih mengerti, di sini diberikan sebuah contoh. Nah, contoh, nyatakan kumpulan berikut ke dalam bentuk himpunan. Yang A, kumpulan mahasiswa UT, Universitas Terbuka yang registrasi mata kuliah pengantar matematika.
Kita coba dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu yang A. Oke, dengan cara mendaftarkan berarti kalian sebutkan saja, kita sebut aja nama himpunannya A ya. Kita sebutkan saja nama-namanya, misalnya Indah, Rani, Taufik. Nah, disebutkan semua mahasiswanya dan lain-lain dan seterusnya. Nah, itu dengan cara mendaftar. Sedangkan dengan cara yang kedua atau deskripsi itu dengan cara kata-kata. Berarti langsung saja A adalah himpunan mahasiswa UT yang registrasi MK mata kuliah pengantar matematika. Ingat, himpunan diciri khas dengan tanda kurung awal ya. Jadi kalau sudah pakai tanda kurung awal, nggak usah ditulis himpunan lagi. Baru dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan cara NPH berarti cukup kalian tulis A adalah himpunan variabel. Misalnya variabelnya adalah M. Di mana M di sini ini haruslah mahasiswa UT yang registrasi MK pengantar matematik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya adalah kumpulan bilangan asli lebih kecil dari 10. Nah, kita coba untuk yang B. Yang pertama, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti dengan cara kita sebutkan satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Baru kurung tutup. Nah, itu yang cara pertama dengan cara tabulasi. Cara yang kedua dengan cara deskripsi langsung saja. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Selesai. Itu saja. Ya. Dan yang ketiga dengan cara NPH atau notasi pembentuk himpunan. Berarti langsung dengan menggunakan variabel himpunan, misalnya variabelnya adalah A, di mana A di sini adalah merupakan bilangan asli dan dia kurang dari 10. Oke, kurang dari 10-nya nggak pakai sama dengannya. A di sini merupakan anggota bilangan asli. Selesai, seperti itu. Jadi variabel baru disertai dengan penciri khas dari atau syarat dari himpunan tersebut. Baru yang C, kumpulan huruf vokal. Nah, ini sama seperti yang A. Jadi tidak usah Ibu jelaskan, cukup kalian tulis aja. Misalnya kalian mau tulis C gitu ya, berarti C sama dengan A, I, U, E, O. Yang kedua langsung seperti itu ya. Oke, yang ketiga, yang C. Ya, yang D, kumpulan bilangan bulat antara 2 dan 5. Yang D, kumpulan bilangan bulat antara 2 dan 5. Berarti kita tulis yaitu 3, 4. Nah, itu ya yang dengan cara tabulasi. Dengan cara deskripsi langsung kalian sebutkan himpunan bilangan bulat antara 2 dan 5. Yang ketiga, dengan cara NPH berarti langsung kalian tulis. Adalah himpunan misalnya mau pakai huruf Y, berarti himpunan bilangan bulat Y, di mana Y di sini adalah bilangan di antara 2 dan 5. Berarti kita tulisnya 2 kurang dari, sebentar.
Y kurang dari 5, di mana Y-nya adalah anggota bilangan bulat. Selesai. Yang E adalah kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, kita tahu bahwa bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Berarti E di sini itu adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Langsung saja kita tulis gini. Atau bisa saja kita tulis ini, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya objek-objek atau benda-benda yang termasuk dalam himpunan itu nantinya akan kita sebut sebagai anggota atau unsur, atau juga bisa kita sebut elemen, dan diberi notasi dengan E ini ya. Sedangkan yang tidak termasuk di dalam himpunan disebut bukan anggota atau bukan unsur atau bukan elemen, dan diberi notasi seperti ini. Himpunan yang tidak memiliki anggota itu akan kita sebut sebagai himpunan kosong, diberikan dengan notasi seperti ini atau kurung kurawal di dalamnya kosong. Nah, sebagai contoh misalnya seperti yang tadi ini, yang di B. Berarti ketika kita membahas misalnya 8. Nah, 8 berarti masuk dalam himpunan bilangan asli M tadi ini. Tapi ketika kita bilang 10, 10 memang bilangan asli, tetapi bukan termasuk anggota bilangan yang di sini tadi. Nih, karena hanya sampai 9 saja. Berarti kita tulis bukan anggota bilangan N. Atau misalnya negatif 5, berarti bukan anggota N. Atau 5, 5 ya anggota N. Ya. Nah, itu tadi terkait dengan anggota dan himpunan bukan anggota. Nah, ini ada Ibu berikan contohnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan banyaknya anggota himpunan, oh belum. Nah, dari sini tadi kita tahu dalam suatu himpunan itu terdapat banyaknya anggota. Seperti N ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Berarti banyaknya anggotanya itu adalah 9. Dan banyaknya anggotanya N ini itu biasanya dinotasikan dengan N dalam kurung N, yaitu 9, seperti itu. Sedangkan ini anggotanya kan 3 dan 4, berarti N dalam kurung himpunan bilangan bulat itu adalah 2. Kalau ini karena E itu himpunan kosong berarti NE itu adalah 0. Itu ya. Banyaknya anggota himpunan itu dinotasikan dengan N. Terus diikuti dengan dalam kurung nama himpunannya. Nah, berdasarkan banyaknya anggota himpunan, himpunan dibagi menjadi 2, yaitu himpunan terhingga jika banyak anggotanya terhingga atau dapat kita hitung banyaknya. Sedangkan jika banyak anggotanya tidak berhingga, maka dia disebut sebagai himpunan tak terhingga. Nah, himpunan ini biasanya berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Nah, sebagai contoh, misalnya yang pertama, N adalah himpunan X, di mana X ini adalah anggota N, dan dia berada di antara min 5 dan 3. Berarti anggota dari N di sini itu adalah, karena dia bilangan asli, berarti 1, 2, 3. Nah, karena banyak anggotanya itu berhingga, di mana N-nya adalah 3, maka ini kita sebut sebagai himpunan terhingga. Nah, sedangkan yang B, Z adalah himpunan X anggota Z, di mana X-nya lebih besar dari min 2. Berarti anggota-anggotanya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena anggota banyaknya itu tak hingga, maka kita sebut NZ-nya itu adalah tak terhingga. Seperti itu ya.
Nah, ketika kita membahas tentang ketika kita membahas tentang himpunan, maka kita akan melihat ada apa yang dinamakan dengan konteks pembicaraan. Nah, konteks dari pembicaraan ini, himpunan yang memuat semua anggota yang menjadi konteks pembicaraan atau topik pembicaraan ini, itulah yang kita sebut sebagai himpunan semesta. Misalnya ketika kita membahas A, itu adalah himpunan A, I, U, E, O. Nah, maka semestanya itu adalah himpunan huruf vokal. Atau bisa juga himpunan huruf juga termasuk ya. Nah, itu termasuk himpunan semesta. Nah, atau misalnya B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, maka himpunan semestanya berarti bisa saja himpunan bilangan asli. Atau bisa saja S-nya adalah himpunan bilangan bulat. Atau bisa saja S-nya adalah himpunan bilangan cacah. Banyak sekali. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan himpunan semesta. Nah, di sini terkait dengan ini ada yang kita namakan sebagai himpunan bagian. Nah, dua himpunan jika diberikan himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika kedua himpunannya itu memiliki anggota-anggota yang sama. Jadi ketika A-nya adalah misalnya 1, 2, 3, B-nya misalnya adalah himpunan X, di mana X kurang dari sama dengan 3 dan X anggota bilangan asli. Nah, itu berarti sama anggotanya kan, yaitu 1, 2, 3. Nah, maka ini disebut himpunan sama. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, ditulis A subset dari B jika setiap anggota dari himpunan A itu juga merupakan anggota himpunan B. Jadi jika setiap anggota himpunan A itu juga anggota himpunan B, maka ditulis A subset B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari himpunan B, ditulis A subset sejati dari B jika A subset dari B tetapi A tidak sama dengan B. Nah, berdasarkan ini berarti kita dapat mengatakan bahwa ketika kita membahas tentang A sama dengan B, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan A itu subset dari B dan B-nya juga harus subset dari A. Dan ketika kita mengatakan A tidak sama dengan B, berarti kita mengatakan jika X anggota A, tetapi X-nya bukan anggota B. Dan B tidak sama dengan A jika X anggota B, tetapi X bukan anggota A. Nah, di sini kita juga mengatakan apabila A bukan himpunan bagian sejati dari himpunan B, diberikan notasi A subset baru ditandai garis miring itu B. Nah, berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika A subset B, gitu ya, baru ditandai gini, jika terdapat A di sini anggota A, tetapi A di sini bukan anggota B. Nah, supaya lebih mengerti, kita masuk saja ke contoh. Diberikan A di sini himpunan bilangan asli. Dan dia berada di antara 2 dan 4. Sama dengannya berarti A-nya di sini adalah
2, 3, 4. Dan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. C adalah himpunan bilangan asli juga. 1, 2, 3, 4, 5. D itu adalah himpunan 1, 6. Nah, kita disuruh untuk menentukan himpunan semestanya. Berarti untuk yang A, kita dapat mengatakan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli, boleh. Atau himpunan bilangan bulat juga boleh. Toh semuanya masukkan dalam topik pembicaraan. Ya. Baru yang B. Periksa apakah hubungan dari himpunan A dengan B. Nah, kita tahu bahwa A di sini itu adalah anggotanya 2, 3, 4, dan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena setiap anggota dari A itu masuk dalam anggota dari B, berarti harusnya di sini tandanya adalah subset, gitu ya. Nah, berarti di sini ini kalimatnya salah. Baru yang kedua, B. B-nya tadi adalah B. B-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. A-nya tadi adalah 2, 3, 4. Nah, ternyata 1 dan 5 itu tidak ada di sini. Gitu ya. Tidak ada di sini. Berarti B di sini bukanlah merupakan himpunan bagian A. Tetapi kita perhatikan bahwa ternyata setiap anggota dari A, yaitu 2, 3, 4, itu ada di dalam ada di dalam B. Maka bisa sebenarnya kita notasikan dengan tanda seperti ini. Artinya memuat. Nah, berarti kalimat ini bernilai benar. Baru yang C. A-nya tadi adalah 2, 3, 4. Ya, yang C tadi A 2, 3, 4. B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lihat di sini anggota-anggotanya itu tidak sama ya. Berarti bisa langsung kita katakan dia tidak sama. Berarti karena kan ada yang anggota dari A yaitu 1 dan 5 yang tidak ada di B gitu ya. Berarti di sini kita katakan kalimatnya itu bernilai benar. C dan B. C dan B itu kita lihat nilainya untuk anggota-anggotanya sama. Berarti di sini kalimatnya salah. B subset dari C. Nah, kita tahu semua anggota B itu adalah anggota C. Berarti ini kalimatnya adalah benar. Baru B subset sejati C. Ingat, subset sejati itu adalah ketika ada anggota B atau anggota C yang tidak termasuk di dalam anggota B. Ternyata semua anggota C itu masuk di dalam anggota B. Gitu ya. Maka di sini kalimatnya bernilai salah. Baru C sama dengan D. Nah, kita lihat anggota-anggota C dengan D itu tidak sama. Ada anggota D yaitu 6 yang tidak ada di dalam C. Dan ada anggota C yaitu 2, 3, 4, 5 yang tidak ada di dalam D. Berarti ini kalimatnya salah. Baru C bukan subset A. Nah, kita tahu bahwa C di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. A-nya adalah 2, 3, 4. Nah, ternyata ada anggota-anggota 1 dan 5 yang tidak terdapat dalam A. Berarti ini kita katakan bukan subset dari ini. Tetapi seperti yang Ibu katakan tadi, berarti dia dikatakan itu memuat seharusnya ya. Berarti ini kalimatnya benar. Baru D subset dari B. Nah, D di sini 1, 6. B di sini 1, 2, 3, 4, 5.
Dan ada anggota D, yaitu 6, yang tidak termasuk dalam B. Berarti ini benar. A dengan D, kita lihat ada anggota A yang tidak termasuk dalam D. Oh, tidak semua malahan ya, berarti harusnya tidak sama ya, bukan subset, tapi benar juga sih. Gitu ya. Oke. Nah, itu terkait contoh dari tadi untuk himpunan bagian himpunan semesta, baru terkait dengan himpunan sama. Dan ada juga yang dinamakan dengan himpunan ekuivalen ya. Bedakan antara himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Kalau himpunan sama jika anggota-anggotanya sama. Kalau himpunan ekuivalen berarti jika banyaknya anggota pertama, himpunan pertama sama dengan banyaknya anggota himpunan kedua. Ibarat kata misalnya diketahui di sini adalah himpunan huruf vokal. Himpunan huruf vokalnya itu adalah A, I, U, E, O. Nah, maka karena banyaknya anggota himpunan B itu adalah 5 dan banyaknya anggota himpunan E itu juga adalah 5, maka berarti B dan E itu dikatakan himpunan yang saling ekuivalen. Beda ya, kalau himpunan sama anggota-anggotanya itu sama. Kalau himpunan ekuivalen banyaknya anggotanya itu sama. Oke, selanjutnya. Nah, ada juga yang kita namakan sebagai himpunan komplement A. Nah, himpunan komplement A adalah himpunan bagian S yang anggotanya bukan anggota A dan diberikan notasi A komplement X, di mana X anggota S tetapi X bukan anggota A. Jadi ibarat kata yang dia di luar dari A itu sendiri. Nah, sebagai contoh, misalnya diketahui S-nya itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, sampai 10 ya di sini. S-nya. Karena permintaan dari soal sampai 10. Dan A itu adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10 dan X-nya bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Dan B itu adalah himpunan bilangan bulat positif di mana X-nya kurang dari 8 dan X bilangan prima. Berarti bilangan prima itu adalah bilangan yang merupakan bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7. Nah, kita mulai dari yang A. Oh, C juga ada ya. C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai dari A. A itu adalah A komplement. Berarti kita lihat yang anggota A tetapi bukan anggota yang anggota S tetapi bukan anggota A. Ternyata ada 2. Di sini kan tidak ada 2 kan? Baru tidak ada 4, tidak ada 6, tidak ada 8, dan tidak ada 10. Nah, inilah A komplement. B komplement. B komplement adalah yang merupakan anggota himpunan S, tetapi bukan anggota B. Berarti adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Baru yang C komplement. C komplement berarti yang bukan anggota dari C, tetapi dia masih anggota S. Ternyata semua anggota S itu merupakan anggota C. Berarti C komplement adalah himpunan kosong. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan himpunan komplement. Nah, selanjutnya kita mengenal ada yang dinamakan dengan himpunan kuasa dari himpunan A yang dituliskan dengan
dalam kurung A. Biasanya ada juga yang membuat P cantik gitu ya. Ditulis seperti ini. Artinya sama ya. Itu adalah koleksi semua himpunan bagian dari A. Dan banyak anggota himpunan kuasa adalah NPA itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, sebagai contoh diberikan A itu adalah 1, 2. B itu adalah himpunan, oke kita tulis ya. B adalah himpunan bilangan bulat positif, di mana dia adalah faktor dari 120. Faktor prima dari 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 35. Berarti kalau kita buat, ini faktorisasi primanya 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Berarti faktor primanya itu adalah 2, 3, 5. Dan C adalah himpunan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, berarti untuk yang A, kalau yang ditanya NPA, berarti itu adalah tinggal kita jawab 2 dipangkatkan dengan A-nya. Itu adalah NA-nya yaitu 2, berarti 4. Nah, karena yang ditanyakan adalah PA, berarti kalian mulai dari 1 anggota, 2 anggota, 0 anggota, ya gitu. Nah, supaya lebih mudah untuk mengeceknya, kalian gunakan saja untuk pakai segitiga Pascal, di mana segitiga Pascal dimulai dengan 1, baru 1, 1, 1, 2, 1 untuk 2 anggota, 1, 3, 3, 1 untuk 3 anggota, baru 1, ini satunya terlalu jauh. 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 4, 1 untuk 4 anggota, 1, 5, 10, 5, 10 dulu ya, 10, 5, 1 untuk 5 anggota dan seterusnya. Nah, karena di sini 2 anggota, yaitu 1 dan 2, berarti yang kita gunakan adalah ini. Untuk yang 1 yang pertama, untuk itu 0 anggota. Untuk 2 yang kedua, ini untuk 1 anggota. Dan untuk ini itu adalah 2 anggota. Oke, kita mulai dari yang 0 anggota. Itu sendiri 0 anggotanya ya berarti himpunan kosong. Baru untuk 1 anggota. Karena tadi adalah himpunan kuasa adalah koleksi semua himpunan bagian dari A. A-nya kan adalah 1, 2. Berarti 1 anggota itu adalah 1 itu sendiri dan 2 itu sendiri. Pas ya, banyaknya ada 2. Baru 2 anggota. 2 anggota harusnya banyaknya cuma 1. Benar, yaitu 1, 2. Nah, berarti langsung kita tulis saja. Berarti PA-nya itu adalah himpunan kosong, 1, 2, baru 1, 2. Selesai. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang B. B adalah himpunan 2, 3, 5. B adalah himpunan 2, 3, 5. Berarti NPA-nya itu harusnya adalah 2 pangkat 3. Karena NB-nya adalah 3. Banyaknya ada 3, berarti 8. Nah, untuk memeriksa PA-nya, kita ikuti tadi aja, segitiga Pascal. Karena 3 anggotanya, berarti yang kita gunakan adalah ini. Berarti banyaknya untuk 0 anggota itu 1,
Banyaknya untuk satu anggota 3, 2 anggota 3, 3 anggota 1. Nah, berarti kita mulai dari 0 anggota dulu. 0 anggota itu adalah himpunan kosong itu sendiri. Baru himpunan bagian dengan 1 anggota. Ada 3 tadi ya, berarti ada 2, 3, baru 5. Baru himpunan 2 anggota. 2 anggota berarti tadi banyaknya juga ada 3. Berarti itu adalah 2, 3, baru 2, 5, satu lagi 3, 5. Baru himpunan 3 anggota, tadi adalah 1. Berarti itu adalah 2, 3, 5 itu. Nah, dengan demikian himpunan kuasanya itu adalah himpunan kosong, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, dan 2, 3, 5. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah himpunan E. Itu E. Oke, berarti NC-nya di sini itu adalah 5. Berarti NPA-nya itu tinggal kita katakan 2 pangkat 5, yaitu 32. Wah, banyak ya. Nah, kita ingat kalau 5 berarti dia harusnya ini. Kita gunakan yang ini. Yang ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Ya, kalau 0 anggota berarti himpunan kosong satu-satunya. Baru 1 anggota harusnya ada sebanyak 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Oke, selanjutnya 2 anggota. 2 anggota banyaknya berarti tadi 10 ya. Oke, 10. Berarti di sini AI, baru AU, baru AE, baru AO, baru I, U, I, E, I, O, baru U, E, U, O. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 berarti EO. Nah, 3 anggota. 3 anggota tadi banyaknya ada 5. 5. 3 anggota. 10. Wah, 10 lagi ya. A, I, U. A, I, E. A, I, O. A, I, U, A, I, E, A, O, O. Baru A, U, E.
baru A, U, O, baru A, E, O, baru I, U, E, baru I, U, O, baru I, E, O sudah belum? Belum ya. I, E, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti satu lagi yaitu U, E, O. Nah, oke, 10 pas. 4 anggota. 4 anggota tadi banyaknya adalah 5. 5 ya. Berarti adalah A, I, U, E, baru A, I, U, O, baru A, U, E, O. Kemudian ada lagi A, I, E, O belum ya? A, I, E, O. Baru yang terakhir A, I, salah. I, U, E, O. Oke, 5 anggota, 1. Berarti itu adalah A, I, U, E, O itu sendiri. Nah, ini semualah yang PA-nya tadi. Seperti itu ya. Nah, berarti bayangkan kalau nanti 6 anggota. Nah, berarti kalau 6 anggota, kalian jumlahkan lagi yang di bawahnya ini. Ibu buat lebih bagus lagi di sana. Bentar. Ibu buat di sini aja lah ya. Berarti kalau 6 anggota, aduh, terlalu ini ya. Di tengah hari jadi buatnya. Nih, 6 anggota. Untuk 0 anggota 1, untuk 1 anggota 6, untuk 2 anggota 15, 3 anggota 20, 4 anggota 15, 5 anggota 6, dan 6 anggota 1. 7 anggota begitu selanjutnya sampai 8. Nah, kira-kira seperti itulah tentang himpunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan. Nah, untuk video pembelajaran ini, Ibu cukupkan. Selamat belajar.